Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News Screen. Pemirsa, Indonesia resmi menerima Roadmap Accession Country OECD. Kepastian ini akan membawa Indonesia dalam rantai perekonomian dan keuangan di 38 negara maju. Indonesia memiliki peluang menyambut keikutsertaan dalam keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD di antara 38 negara maju. Kepastian ini didapatkan usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD menerima Roadmap Accession Country dalam pertemuan tingkat Menteri OECD di Paris, Prancis. Dengan tema Co-Creating the Flow of Change Leading Global Discussions with Objective and Reliable Approach Towards Sustainable and Inclusive Growth, Menko Airlangga menekankan pentingnya kerjasama dan dialog multilateral dalam meningkatkan kolaborasi perdagangan dan perekonomian. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia fokus pada 3 strategi, yakni revitalisasi mesin pertumbuhan konvensional, mendorong mesin ekonomi baru dan industri yang sedang berkembang, serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan sosial. Kita bicara untuk terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan juga terkait dengan program-program Indonesia yang terkait dengan lingkungan, yang terkait dengan transisi energi, dan terkait dengan capaian Indonesia ke depan untuk membangun ekonomi yang ramah terhadap lingkungan. Dia harus belajar dari ASEAN, karena ASEAN sudah maju selangkah lebih depan dengan Digital Economic Framework Agreement yang di-launch oleh Indonesia, dan di dalam itu ada termasuk interoperability daripada data, kemudian cross-border data dengan tanggung jawab dan trustworthy, dan ketiga bahkan kita sudah move beyond data tersebut, sudah melakukan local currency settlement dengan payment system di 5 negara ASEAN. Dan dari situ mereka ingin belajar dari negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri berkeinginan menjadi negara maju dan berpendapatan per kapita tinggi pada tahun 2045. Untuk itu diperlukan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan adaptif terhadap perkembangan global, di mana dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mewujudkan masyarakat menikmati standar hidup dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, mempunyai 50 juta generasi milenial dan menjadi negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia harus mewujudkan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan meningkatkan laju pertumbuhan menjadi 6 hingga 7% dalam 20 tahun ke depan. Dari Jakarta, IDX Channel.